Apakah Anda sering cari suplemen tapi hasil tetap nihil? Bisa jadi, masalahnya bukan di fisik, tapi di tumpukan kata-kata yang tidak pernah Anda ucapkan pada istri. Jangan remehkan kekuatan deep talk. Simak terus penjelasan saya, Dr. Aisyah, tentang bagaimana satu obrolan jujur bisa meningkatkan hormon vitalitas pria jauh lebih ampuh dari pil manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di podcast Kesehatan Official. Bersama saya, barangkali Anda sudah tidak asing lagi, yaitu saya Dr. Aisyah. Saya harap bapak-bapak sekalian selalu dalam suasana hati yang tenang dan bahagia. Mungkin sambil bersantai di kursi favorit atau sedang menikmati perjalanan sore hari ini. Seringkali di ruang praktik, saya bertemu dengan pasien pria yang datang dengan keluhan vitalitas. Mereka bertanya tentang merek suplemen terbaru, dosis obat yang paling ampuh, atau ramuan herbal yang konon bisa mengembalikan gairah masa muda dalam semalam. Mereka mencari solusi ajaib dalam bentuk pil atau kapsul. Namun, setelah saya ajak mengobrol lebih dalam, ternyata masalahnya bukan ada pada aliran darah atau hormon semata. Masalahnya ada pada tumpukan kata-kata yang tidak pernah terucap kepada pasangan selama bertahun-tahun. Bapak-bapak yang saya hormati, di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi bekerja secara mekanis seperti mesin robot. Tubuh kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sebut dengan kesehatan relasi. Hari ini selama 30 menit ke depan, saya ingin mengajak Anda membahas sesuatu yang jauh lebih kuat dari suplemen manapun di dunia ini, yaitu deep talk atau komunikasi mendalam dari hati ke hati. Kita akan bedah mengapa sebuah obrolan jujur bisa menurunkan tingkat stres, memperbaiki detak jantung, dan secara luar biasa membangkitkan kembali gairah yang lama padam. Tetaplah bersama saya, karena rahasia kebahagiaan pria matang terkadang tidak ditemukan di apotik, melainkan di atas meja makan saat hanya ada Anda dan istri Anda. Jangan lupa sebelumnya untuk mematikan bawaan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya yang akan selalu saya paparkan, yaitu untuk Anda semuanya. Baik, untuk kali ini mari kita bahas tentang deep talk. Pertama, pahami beban psikologis pria diam. Mari kita bicara jujur. Kita dibesarkan dalam budaya yang menuntut pria untuk selalu terlihat kuat, tangguh, dan tidak banyak mengeluh. Bagi pria usia 50-an, menunjukkan kerentanan atau rasa takut seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan. Akibatnya, saat bapak merasa cemas tentang pekerjaan, khawatir tentang masa pensiun, atau gelisah tentang perubahan fungsi tubuh, bapak memilih untuk memendamnya sendiri. Secara medis, emosi yang dipendam ini menciptakan kondisi stres kronis. Stres memicu hormon kortisol. Dan perlu bapak tahu, kortisol adalah musuh bebuyutan testosteron. Ketika kortisol naik karena bapak banyak pikiran yang tidak tersalurkan, kadar testosteron bapak akan turun secara otomatis. Inilah mengapa banyak pria yang secara fisik sehat, tapi di tempat tidur merasa dingin. Itu karena pikiran bapak penuh dengan beban yang belum dikomunikasikan. Suplemen apapun tidak akan bekerja maksimal jika pikiran bapak masih terkunci. Pikiran yang terbebani membuat sistem syaraf simpatik bapak selalu dalam mode waspada atau fight or flight. Padahal, untuk urusan intimasi, tubuh membutuhkan sistem syaraf parasimpatik yang rileks. Tanpa relaksasi yang datang dari rasa tenang setelah mengobrol, tubuh bapak tidak akan bisa merespons gairah dengan baik. Deep talk bukan berarti bapak mengeluh terus-menerus. Deep talk adalah tentang membuka sumbat emosional. Saat bapak bicara jujur pada istri, "Ma, aku belakangan ini merasa sering cemas soal masa depan kita." Tanpa disadari, bapak sedang menurunkan beban kortisol dalam darah bapak. Dan saat itulah, ruang bagi hormon vitalitas mulai terbuka kembali. Kedua juga, mari kita pahami mengapa komunikasi adalah afrodisiak alami. Bapak-bapak, tahukah Anda apa organ seksual paling besar pada manusia? Jawabannya bukan apa yang ada di balik celana Anda, melainkan otak. Dan otak pria matang sangat sensitif terhadap rasa aman dan kepercayaan.
Komunikasi yang mendalam atau deep talk adalah cara terbaik untuk memicu hormon oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon kasih sayang. Bagi pria, oksitosin bukan hanya soal perasaan haru. Oksitosin bekerja sebagai penenang alami bagi pembuluh darah. Ketika Bapak merasa terkoneksi secara emosional dengan istri, pembuluh darah akan lebih rileks, aliran darah menjadi lebih lancar, dan gairah muncul secara alami sebagai bentuk ekspresi kasih sayang, bukan sekedar tuntutan biologis. Banyak pasangan di usia 50-an terjebak dalam komunikasi logistik. Isinya hanya seputar sudah bayar listrik, anak-anak sudah telepon, atau mau makan apa malam ini. Komunikasi jenis ini tidak membangun gairah. Gairah dibangun dari rasa dihargai dan dimengerti. Saat Bapak mendengarkan istri berbicara tentang perasaannya, dan saat Bapak berani menceritakan ketakutan Bapak, disitulah terjadi penyatuan yang sebenarnya. Hubungan intim yang berkualitas di usia emas selalu diawali dari meja makan atau sofa ruang tamu. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan intim hanya akan terasa seperti kewajiban yang melelahkan fisik. Tapi dengan deep talk, hubungan intim menjadi sebuah perayaan atas rasa saling memiliki. Inilah yang saya maksud bahwa kata-kata yang tepat seringkali jauh lebih efektif daripada pil biru manapun. Selanjutnya, berikut panduan deep talk untuk pria yang sulit bicara. Saya paham tidak semua pria mudah merangkai kata-kata. Mungkin Bapak bingung harus mulai dari mana. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk memulai deep talk yang bisa Bapak coba malam ini. 1. Pilih waktu dan suasana yang tepat. Jangan mulai obrolan serius saat istri sedang sibuk di dapur atau saat Bapak sedang lelah sepulang kerja. Pilih waktu di mana kalian berdua benar-benar santai, mungkin saat sedang minum teh sore atau sebelum tidur. Matikan televisi, jauhkan ponsel. Keheningan adalah syarat utama deep talk. 2. Gunakan kalimat saya merasa, bukan kamu selalu. Hindari kalimat yang terdengar seperti tuduhan. Alih-alih berkata, kamu kok sekarang cuek sama aku? Cobalah berkata, Ma, jujur aku belakangan ini merasa agak kesepian dan butuh ditemani mengobrol. Kalimat yang jujur tentang perasaan sendiri akan membuat istri Bapak merasa tidak diserang dan justru ingin mendekat. 3. Bicarakan tentang perubahan tubuh dengan jujur. Jika Bapak merasa kemampuan fisik menurun, jangan diam. Katakan, aku ingin selalu membahagiakan kamu, tapi jujur aku merasa tubuhku tidak sekuat dulu. Bagaimana kalau kita coba cara lain untuk tetap dekat? Kejujuran ini menghilangkan tekanan performa yang selama ini menghantui Bapak. Saat tekanan itu hilang, seringkali fungsi fisik justru membaik dengan sendirinya. 4. Jadilah pendengar yang aktif. Deep talk adalah jalan dua arah. Berikan waktu bagi istri berbicara, jangan langsung memotong dengan solusi. Kadang istri hanya butuh didengar. Rasa didengarkan akan membuat istri Bapak merasa dicintai, dan istri yang merasa dicintai adalah pasangan yang paling mendukung kesehatan mental dan fisik Bapak. Bapak-bapak sekalian, suplemen dan obat-obatan medis memang punya tempatnya sendiri dalam dunia kesehatan. Namun jangan lupa, kita adalah makhluk emosional. Kejantanan Anda tidak diukur dari seberapa banyak suplemen yang Anda minum, melainkan dari seberapa berani Anda membuka hati kepada wanita yang telah setia di samping Anda. Jangan biarkan gengsi pria menghalangi Anda untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Di usia 50 tahun ke atas, keharmonisan adalah obat awet muda yang paling mujarab. Saat Anda dan pasangan memiliki komunikasi yang bening tanpa sumbatan, stres akan menjauh, jantung akan lebih sehat, dan vitalitas Anda akan mengikuti secara alami. Pesan saya hari ini, cobalah untuk mengajak istri mengobrol malam ini. Mulailah dengan satu pertanyaan sederhana. Apa hal yang paling membuatmu bahagia belakangan ini? Dengarkan jawabannya dan rasakan kedekatan yang mulai tumbuh kembali. Terima kasih sudah menyimak podcast Kesehatan Official. Saya Dr. Aisyah. Jika Bapak merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk menyimpannya atau membagikannya pada rekan-rekan sebaya. Mari kita bangun komunitas pria matang yang sehat jasmani dan sehat komunikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas tentang seni slow sex di usia emas. Mengapa menikmati proses jauh lebih penting daripada hasil? Tetap sehat, tetap berwibawa, dan salam hangat untuk Anda dan pasangan. Terakhir, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan tulis kolom komentar bagaimana dengan keadaan Anda. Dan juga barangkali Anda punya pengalaman bagaimana mengatasi deep talk ini. Sampai jumpa. Saya Dr. Aisyah, salam sehat, semoga bahagia selalu, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.